membawa lato-lato yang dibuat dari karet sampai di depan rumah Rita. Mereka berhenti. Rita, Rita, kita yang bermain Omega. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah Rita dari dalam rumah. Kalian ada apa? Kami akan bermain Omega, kamu ikut tidak? Aduh, bagaimana ya? Mengapa Rita? Aku sedang menjaga rumah karena ibuku sedang pergi ke pasar. Di rumah hanya ada aku dan kakekku. Bagaimana kalau kita main di rumah Rita saja? Wah, boleh juga. Ide yang bagus tuh. Selain aku bisa menjaga rumah, aku juga bisa bersama kalian. Pada saat Rita dan teman-temannya sedang bercakap-cakap, kakek Rita keluar dari rumah dan menghampiri mereka. Ada tamu rupanya. Rita, mengapa teman-temanmu tidak diajak masuk? Tidak usah, Kek. Kami di sini saja. Kami ingin mengajak Rita bermain Omega, keretaan dan lato-lato. Silakan. Mereka pun bermain kereta-kereta api, lato-lato, dan Omega. Aduh, aku haus. Aku juga. Ya sudah, kita istirahat sejenak sampai kita meminum es sirup, pasti nikmat. Apalagi ditambah makanan ringan, pasti lebih nikmat. Ya, iya aku buatkan. Ketika sedang menunggu Rita membuatkan es sirup untuk teman-temannya, kakek Rita bercerita tentang asal-usul desanya yang bernama Desa Ciomas. Kakek memang senang bercerita, terutama kisah-kisah zaman dahulu. Butet, Novi, dan Nurul pun senang mendengarkan cerita-cerita kakek. Selain dapat menambah pengetahuan, ekspresi wajah kakek yang bersemangat dan terlihat menggebu-gebu membuat mereka larut dalam cerita yang disampaikan oleh kakek. Dahulu kala Desa Ciomas merupakan desa bagian dari sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang amat serakah, sombong, dan mempunyai dan hanya mementingkan diri sendiri serta saudaranya. Hidup penduduk desa Ciomas sangat miskin dan menderita.
kehidupan raja dan permaisurinya yang gemar berpoya-poya dikumpulkan oleh mereka. Suatu hari ada seorang pemuda desa yang ingin mengubah nasib penduduk desa dengan pemuda itu. Pemuda itu dan penduduk desa bekerja sama untuk menggulingkan raja yang tamak, serakah, dan sombong tersebut. Akhirnya penduduk desa dan pemuda tersebut berhasil menggulingkan raja tersebut. Setelah digulingkan, maka penduduk desa dan pemuda itu tidak lagi menderita. Oh begitu ya kayak ceritanya. Wah, pemuda itu sungguh hebat, bisa menggulingkan raja yang keji. Iya benar, apa jadinya ya nasib kita? Oleh sebab itu kita harus membantu orang tua kita di sawah. Kalau raja itu tidak digulingkan, pasti kita masih menderita. Mungkin kita tidak bisa bersekolah dan bermain seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur tidak mengalami penderitaan seperti cerita terdahulu. Aku yang kucinta, pujaan hatiku. Kedengarannya ceritanya seru sekali ya. Kakek sedang cerita apa? Kakek sedang bercerita tentang asal-usul desa Ciamas ini, Rita. Oh, cerita yang kakek pernah ceritakan itu. Iya benar, ya sudah, kakek masuk ke dalam dulu ya. Kalian nikmati sugihan dari Rita ini. Akhirnya mereka makan bersama antara kakek, cucu-cucu, dan teman cucunya. Ya, meskipun kakek seharusnya tidak minum teh rio, tidak makan coklat, apalagi makan supro. Tidak apa-apa. Belum katanya Bu, haus benar makan, makan juga lapar benar ini kayaknya. Anggurnya. Kasih anak Mereka pun menikmati hidangan kue kering dan es sirup yang disuguhkan Rita sambil bercakap-cakap. Setelah itu mereka melanjutkan bermain. Sabar dong teman. Demikianlah cerita singkat yang disampaikan oleh kelas 4. Mudah-mudahan menghibur ya, meskipun sedikit sebentar. Ya, silahkan naik semua kelas 4. Ini aslinya Bu, kelas 4 ada 25 anak. Baru Meli belum beres. Pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai Tuhanku.
Bagusan pas.